Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Dielgo. Kali ini kita akan membahas tips-tips kesehatan yang ada di sekitar kita, yaitu terkait masalah 6 gejala Omikron, BA.4 dan BA.5 yang banyak diderita orang di Indonesia ya. Jadi sobat sekalian ya, kita ketahui ya Omikron itu benar-benar belum selesai gitu ya. Setelah kita ketahui sudah menurun ya beberapa minggu terakhir ini, dan juga itu ditandai dengan adanya kebijakan boleh tidak memakai masker di ruang terbuka, tetapi ya perkembangannya beberapa minggu sekarang ya ternyata Omikron ataupun COVID-19 ini sudah naik kembali, tetapi memang tidak signifikan ya. Dan yang paling penting dari kondisi saat ini adalah bagaimana kita itu lebih mengetatkan lagi, tetapi tetap dengan kondisi yang dalam tandian untuk jaga-jaga gitu ya. Entah itu dari protokol kesehatan dengan memakai masker, pun juga mereka yang belum vaksin yang lengkap ya, 2 dosis dan 1 booster ya. Dan memang kita dianjurkan untuk vaksin lengkap untuk melawan dari subvarian atau mutasi dari COVID-19 ini yang bermutasi terus gitu ya. Dan ini adalah salah satu bentuk karakter dari virus yang terus bermutasi, ingin bertahan hidup melalui inangnya, yaitu manusia ya. Dan yang kita ketahui ya, BA4 dan BA5 itu sebenarnya sudah masuk di Indonesia, yang kemarin itu sudah terdeteksi di Bali gitu ya. Nah, BA4 dan BA5 itu jumlah kasusnya bertambah ternyata sobat sekalian ya. Pasien yang teridentifikasi tertular BA4 dan BA5 juga mengalami beberapa gejala mirip dengan varian Omikron ya. Ingat bahwasanya meskipun Omikron ini tidak begitu mengenaskan seperti varian Delta, tetap kita harus waspada ya, karena yang paling bahaya adalah ketika ini menyerang kaum yang lemah, misalnya itu kelompok lansia dan juga yang terindikasi komorbid ya, ada penyakit bawaan seperti jantung ya, diabetes, dan juga penyakit-penyakit berat yang lain. Nah kemudian ya sobat sekalian ya, tetapi kalau kita melihat perkembangan dari BA4 dan BA5 yang merupakan subvarian dari Omikron ya, umumnya itu bergejala ya, tetapi gejalanya itu ringan saja ya. Gejala Omikron BA4 dan BA5 yang banyak dialami ya oleh orang Indonesia antara lain ada 6 ya. Demam ya, yang pertama demam, kemudian batuk, kemudian pilek ya, sakit tenggorokan, mual, dan pegal-pegal ya. Jadi ini memang kembali lagi karena virus itu ingin tetap bertahan hidup di inangnya, maka mereka bermutasi ya supaya tidak benar-benar mati dengan adanya, dan sekarang sudah terjadi dengan munculnya subvarian yang baru yaitu BA4 dan BA5. Nah, kemudian juga perilaku manusia itu juga mendukung persebaran dan juga mutasi virus COVID-19 varian Omikron ini ya. Artinya kalau dalam hal ini ya, orang yang sudah divaksin dengan vaksin lengkap ya, 2 dosis dan 1 booster itu memang benar-benar akan resikonya lebih ringan ya daripada mereka yang hanya mendapatkan 1 dosis atau 2 dosis ya, ataupun tidak sama sekali vaksin ya. Ini yang patut kita khawatirkan ya, karena apalagi kalau yang tidak mendapatkan vaksin sama sekali itu adalah rentan usia lansia ya, 60 tahun ke atas ya. Dan yang paling yang patut dihindari tentu saja orang yang mempunyai komorbid ya, punya TBC, penyakit paru-paru, atau punya diabetes, kolesterol, dan lain sebagainya, yang akan memperburuk kondisinya ketika tertular COVID-19 di kondisi ya pada saat dia belum vaksin sama sekali ataupun vaksinnya belum lengkap ya. Jadi vaksin itu ya yang sudah lengkap ataupun yang sampai booster itu minimal ya, kalaupun kena ya, karena semuanya itu berpotensi juga kena meskipun sudah vaksin. Kalaupun sudah kena itu potensi untuk menjadi kondisi tubuh menjadi lebih buruk itu lebih kecil ya. Karena kenapa? Karena sudah vaksin, dan kemungkinan untuk sembuh itu lebih tinggi daripada mereka yang tidak mendapatkan vaksin yang lebih lengkap ya.
Jadi memang saat ini ya kondisinya ya sebagai negara misalnya di Asia, misalnya di Singapura itu sekarang justru melonjak COVID-nya ya dengan adanya Omikron ini dan kemungkinan akan eh, menghadapi masa puncak itu pada saat Juli ya. Dan itu sudah diumumkan dan sudah diwanti-wanti di Singapura ya. Dan kalau di Indonesia bagaimana? Di Indonesia sudah masuk ya B4, B5 ini atau varian subvarian dari COVID ini. Ada gejala yang bisa kita antisipasi ya terkait dengan subvarian B4 dan B5 ini ya. Sebanyak 2 pasien ya dilaporkan terinfeksi subvarian Omikron BA.4. Satu pasien diantaranya tidak bergejala, satu pasien mengalami gejala ringan berupa demam dan batuk. Nah, sedangkan untuk gejala Omikron BA.5 sebanyak 6 pasien ya, 6 pasien dilaporkan terinfeksi subvarian Omikron BA.5, 3 pasien itu dilaporkan tidak bergejala ya. Sebanyak 2 pasien dilaporkan mengalami gejala ringan seperti sakit tenggorokan ya, badan pegal, demam, batuk ya. Seperti itu ya. Jadi sobat sekalian, jadi seputar itu saja gitu ya. Seputar itu saja apa namanya? Gejala-gejala yang timbul seseorang itu kalau terinfeksi varian sub Omicron ya. Sama seperti Omicron sebelumnya ya. Jadi ada gejala demam, batuk ya. Demam, batuk, sakit tenggorokan, badan pegal, demam dan apa namanya? Badan pegal ya. Jadi ini aja yang bisa kita jadikan antisipasi supaya kita bisa berjaga-jaga ya. Bila mana ya di hadapan kita atau di samping kita ya atau dalam satu rumah itu ada yang demam, ada yang batuk atau pilek, sakit tenggorokan, mual, badan pegal-pegal itu bisa saja terindikasi ya. Kalaupun orang itu terindikasi itu memang kita bisa lacak atau kita bisa tracing apa biasanya barusan melakukan perjalanan ya misalnya di pusat ibu kota yang apa namanya lalu lintas manusianya itu sangat padat ya kemungkinan juga dari perjalanan luar negeri ya tetapi itu akan bisa lebih ringan ya kembali lagi kalau kita sudah vaksin penuh yaitu dosis 2 dosis dan juga 1 booster ya. Jadi memang sobat sekalian tetap untuk mengantisipasi ya meskipun ini benar-benar tidak 100% apa namanya parah tetapi yang bisa kita jalankan adalah tetap prokes gitu ya meskipun sudah ada kebebasan untuk membuka masker di luar ruangan tetapi kalau kita melihat kondisinya tidak memungkinkan ya kalau kita berinteraksi dengan lansia dan juga orang yang berpotensi komorbid ya orang yang komorbid itu sebaiknya kita tetap memakai masker untuk jaga-jaga ya dan juga yang paling penting adalah sobat sekalian ya kita harus tetap berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala ya dan juga saya juga sarankan untuk menjaga imunitas tubuh kita setiap hari dengan konsumsi rutin propolis ya. Propolis yang saya rekomendasikan adalah Turkish Propolis Turkiya ya. Yang ini adalah produk premium dan sudah memakai nanoteknologi ya. Nanoteknologi itu adalah teknologi yang dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan oleh tubuh, artinya dapat mempercepat penyembuhan terhadap penyakit ya. Kemudian ini adalah dari Turki dan juga sudah ada ruqyah di dalamnya. Kemudian manfaatnya antara lain sudah mendapatkan sudah dapat mengatasi penyakit non medis, kolesterol, diabetes, stroke ya, kemudian mah, kanker ya, ginjal, paru-paru ya, diabetes dan lain sebagainya. Jadi ini adalah produk sabu jagat yang hampir bisa mengatasi berbagai macam penyakit. Kemudian untuk varian selanjutnya yang biru adalah Turkish Propolis Turkiya Brain. Ini manfaatnya adalah memberikan nutrisi pada otak ya, kemudian dapat meningkatkan konsentrasi ya, membantu pemulihan stroke ya, membantu proses pertumbuhan pada anak dan remaja, meningkatkan stamina ya, mengatasi gangguan migrain, vertigo, stres, kepala pening, meningkatkan kecerdasan pada anak dan remaja sekaligus memudahkan mereka menghafal pelajaran dan juga menutrisi otak orang dewasa yang suka lupa atau pikun. Keunggulan dari Turkish Republic Turkiya ini antara lain sudah mendapatkan sertifikat halal dari MUI, sertifikat dari BPOM, dan sertifikat dari INEA International Nano Entrepreneur Association ya, Asosiasi Pengusaha Nano Internasional ya.
Jadi ini adalah produk yang sudah internasional gitu ya, dan ada beberapa yang sudah abroad ya. Abroad itu di send atau deliver ke luar negeri ya. Dari Turki ya sudah sampai di Meksiko juga kemarin saya juga lihat, kemudian juga sampai di USA atau Amerika. Penggunaannya mudah, tinggal meneteskan TPR ini sesuai berat badan tubuh. Misalnya berat badan tubuh 70 kilo, berarti 7 tetes ya, dikonsumsi 2 kali pagi dan malam. Untuk terapi berat misalnya untuk asam urat, diabetes, paru-paru, stroke, dan lain sebagainya, itu bisa 3 kali pagi, siang, dan malam. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, stamina, imunitas tubuh dengan konsumsi rutin Turkish Problem Rupiah. Link pembelian ada di deskripsi, atau bisa kunjungi toko online kami di Algo, di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.